Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, calon guru penggerak angkatan 6 Banten dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Kepala SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, Ibu Frida Tesalonik MPD. Untuk selengkapnya, marilah kita simak secara bersama wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Hai. Oke, apa kabar Bu? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah, baik kabarnya. Selamat siang juga Pak Saiful. Gimana kondisi mengikuti kegiatan di sekolah guru penggerak? Oh, kegiatan guru penggerak ini sangat luar biasa Bu. Memberikan satu pembelajaran yang luar biasa, terutama pada modul 3.1 ini Tentang apa itu? Nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izin Ibu, saya ganggu waktu Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara Bu terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena Ibu adalah kepala sekolah pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, kami dari calon guru penggerak mendapat tugas Bu untuk melakukan kegiatan wawancara demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya Bu ya. Oke. Baik Ibu. Semampunya ya Pak. Oh, Mudah-mudahan ya. dialog kita ini juga bisa menjadi satu kesempatan untuk Anda. Dalam hal ini kita berbagi pengalaman. Betul. Mana tahu nanti ke depan Anda juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Oke, maka dipersilakan Pak Saiful. Ya, kita sekarang kan sedang mempelajari tentang dilema etika dan dilema moral sebagai pemimpin. Nah, selama ini bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Yang jelas saya Pak Saiful, tentu saja saya harus menganalisa dari kasus-kasus atau dari permasalahan yang ada di kita. Apakah itu merupakan satu dilema buat saya atau bukan? Jika ini merupakan satu dilema, tentu saja saya benar-benar harus bijak menyikapinya. Jadi langkahnya atau yang harus saya lakukan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan negatif, kemungkinan positif dari keputusan yang saya ambil. Dan yang jelas itu pasti akan ada satu resiko yang memang harus kita terima pada saat atau ketika saya mengambil keputusan itu. Menurut saya bijak, tetapi kan belum tentu menurut yang lain. Oleh karena itu disitulah saya harus mampu mengambil keputusan itu semaksimal mungkin, sebijaksana mungkin. Begitu loh. Berarti kan Ibu dalam satu mengambil keputusan kan ada dilema ya Bu ya? Dilema. Risiko Resiko. ketika sudah mengambil keputusan, Ibu akan berpikir. Nah, jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Kadang kan terjadi kayak gitu, yang A pengen ini, yang B pengen begini. Bagaimana posisi Ibu sebagai pemimpin? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang baik, sulit untuk dikemukakan, untuk dijawab. Tapi yang jelas, saya harus profesional. Betul. Karena sebagai seorang pemimpin harus berdiri di tengah. Betul. Dan yang pertama, saya harus lihat dulu aturan yang harus kita terapkan. Memang dilema Pak. Betul. Satu sisi kita harus mengikuti aturan, satu sisi kita harus melihat sisi kemanusiaan. Ya, Dan karena itu sangat sulit untuk betul. mengambil keputusan. Kita kan harus menerapkan satu prinsip-prinsipnya Betul. dalam pengambilan Nah, keputusan. jadi yang jelas saya harus profesional dulu, mengesampingkan yang lain.
artinya mengesampingkan sisi kemanusiaan, tetapi tidak harus sampai terlalu menyinggung perasaan yang lain. Betul. Karena ini satu resiko. Tetapi setelah itu kan kita bisa lakukan hal yang lain yang memang nanti dari sisi kemanusiaan itu harus juga kita sentuh, supaya pada saat si kebijakan ini saya harus ambil dengan profesional, tetapi sisi yang lain juga saya harus sentuh sisi kemanusiaan. Ya, artinya kan ibu kan tetap melakukan satu pengambilan keputusan kan berdasarkan 4 paradigma itu ya. Betul, betul. Karena kan ada 9 langkah tuh Bu ya. Betul, oke. Jadi di situ kan harus ada keputusan yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Betul. Sehingga ibu kan Setuju saya. dapat mengakomodir di atas Semua aman. Oke Bu, baik. Lalu setelah ibu melakukan satu keputusan tadi, langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan Bu? Ya, oke. Yang pertama tadi sudah kita lalui, mempelajari dulu saya harus bagaimana. Tidak serta-merta saya harus mengambil satu keputusan itu. Jadi setelah saya pelajari, kemudian saya lakukan 9 langkah. Betul. Salah satunya itu ya kan pengambilan keputusan yang harus mengenali nilai-nilai yang terutama yang bertentangan. Betul. Kalau sudah tahu yang bertentangan itu apa, baru saya lakukan pendekatan atau tetap person pada personal atau terhadap kasus itu, supaya semua keputusan itu bisa ada rasa berkeadilannya. Nilai-nilai keadilan itu bisa didapatkan bersama. Artinya ibu kan kalau saya nyimpulkan kan ibu kan menerapkan satu paradigma berpikirnya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Betul. Karena ibu satu sisi harus mengambilkan satu keadilan berdasarkan aturan, tetapi sisi lain ibu mengedepankan Hati. ada satu empati yang kita harus tanamkan, Betul. sehingga anak buah atau pegawai-pegawai ibu tuh dapat nyaman dalam bekerja, begitu ya Bu ya? Betul. Oke Bu. Jadi kan ada kebenaran melawan kesetiaan, Ada keadilan. ada keadilan. Jadi di situ ibu kan saya harus melakukan sesuatu benar, tetapi itu juga harus setia pada tata tertib atau aturan yang berlaku di dinas. Nah, itulah dilemanya Bu. Tidak. Oke, baik Bu. Iya. Jadi setelah tadi langkah, yang berikutnya saya ingin ke hal yang berikut. Hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Oke. Yang selama ini Yang paling efektif. Yang paling efektif itu adalah dengan pengambilan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Betul. Karena itu kan kalau kasihan terlalu Dalam terlalu besar rasa kasihannya. jadi di Bagaimana bawah saya pemimpinnya kan berdapat. tidak ada. Betul. Kemudian berarti saya melawan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak profesional gitu. Artinya saya juga tidak wibawa karena Betul. hanya dikedepankan dengan rasa Kasihan. Jadi ibu kan menerapkan paradigma keadilan dan kasihan ya. Ya. Jadi kebenaran melawan kesetiaan. Jadi dilema ibu kan ada, tetapi kita sebagai pemimpin kan harus mampu mengambil satu keputusan yang mengakomodir ya Bu ya, semua warga sekolah. Oke, baik Bu. Iya. Jadi selanjutnya kita ke yang berikut nih Bu. Iya, oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan sebuah keputusan Bu? Tantangan yang saya hadapi itu ketika menghadapi paradigma individu yang melawan masyarakat. Betul sekali. Ada konflik. Karena kan ibu kan apalagi sebagai kepala sekolah, Iya. individu melawan masyarakat. Ya itu yang saya anggap sangat sulit sekali. Contohnya misalnya itu tuh Bu, PPDB. Hmm. Itulah individu melawan masyarakat. Betul. Jadi harus betul-betul saya berdiri sebagai seorang pemimpin yang profesional. Semua dapat berkeadilan, nyaman, namun tidak menimbulkan konflik. Betul. Di situ. Ya, karena ketika PPDB kan ibu harus berdiri di atas itu ya. Individu ibu mengatakan harus mengikuti aturan, Tapi sisi tapi lain secara saya masyarakat dihadapkan dengan tantangan benturan konflik masyarakat yang memang sama-sama juga menurut mereka saya juga harus mendapatkan adil. Betul. Akhirnya kan terjadi apa sih dilema bujukan moral. Satu sisi
harus aturan, tapi moral ibu mengatakan ini perlu dibantu orangnya. Oke, baik Bu. Jadi yang berikut ini ada yang menarik buat ibu nih. Apa itu? Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Bu? Misalnya dilema etika. Apakah ketika ibu menemukan sebuah kasus, apakah langsung diselesaikan hari itu atau ada tenggang waktu yang ibu lakukan? Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau ada yang seperti itu, tentu saja saya harus Betul. mempelajari dulu kasusnya, melihat emosional Betul. yang Iya, dihadapi, betul. emosional saya. Betul. Kami harus sama-sama menurunkan emosional, karena kalau tidak kita lakukan itu, kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Kalau seandainya saya mampu menangani emosi, kalau Betul. tidak, itu akan menyebabkan ada konflik yang berkepanjangan. Sehingga untuk menghadapi itu, jelas saya harus mengatur dulu irama. Betul. Mengatur irama kapan saya harus berbicara, menjadwalkan kita menyelesaikan masalah itu. Betul. Sehingga semua sama-sama dalam situasional yang enak, dengan hati yang enak, dengan emosi yang sudah sudah turun lah begitu. Sehingga ke depan pada saat kita berbicara, kita sudah tidak ada lagi rasa yang akan membuat ada konflik berkepanjangan. Jadi harus terjadwal. Oh iya betul. Jadi artinya gini Bu, kan ibu kan sudah, kalau saya tangkap ya dari pembicaraan itu, ibu kan sudah mengambil sebuah keputusan ya. Ada pihak-pihak yang memang bertentangan dengan keputusan itu. Artinya kan ibu kan merenungi diri ya. Apakah keputusan ini baik untuk mereka ataukah ini seharusnya mengikuti aturan? Jadi dilemanya kan terjadi peran batin. Betul, kita harus cerdas Pak. Tapi betul, Harus cerdas. kecerdasan dalam memimpin diperlukan Betul. sehingga menghasilkan keputusan yang tepat ya Bu ya. Kecerdasan emosional terutama, Betul. mempelajari Sosial kapan saya emosionalnya. berbicara, kapan saya berhenti, kapan saya menjadwalkan yang Oke, baik Bu. Ya. Ya, selanjutnya gini Bu. Ibu kan sudah melakukan kegiatan penjadwalannya, menyelesaikan secara tepat. Lalu adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Karena nggak mungkin kan dalam mengambil keputusan ibu berdiri sendiri. Oke. Tentunya ada pihak-pihak atau orang yang ibu percaya untuk sebagai sharing pendapat. Iya Pak Saiful, saya harus bersyukur. Saya harus selalu menaikkan rasa syukur saya ketika saya ditempatkan di sini sebagai seorang pemimpin. Tuhan sudah siapkan bagian atau mungkin paling tidak teman-teman di sekeliling saya yang di dalamnya sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mendukung saya. Nah, ketika ada seperti ini, otomatis saya harus melibatkan teman-teman saya, wakil saya. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jangan sampai mentang-mentang saya sebagai seorang pemimpin kemudian saya mengambil keputusan sendiri. Toh keputusan sendiri itu juga belum tentu benar. Oleh karena itu, saya harus berbicara dengan para wakil. Salah satunya diantaranya kan Pak Saiful yang sering saya lakukan diskusi dengan wakil kurikulum, dengan Pak Saiful sebagai wakil dan kesiswaan dan lain. Pendapat itulah yang perlu saya dengar dari mereka, sebab tidak menutup kemungkinan mereka juga memiliki pendapat yang sangat amat baik untuk saya pakai. Saya sendiri sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan banyak banget Pak Saiful, sehingga saya sangat bahagia ketika saya ditempatkan di sini dilengkapi dengan orang-orang yang spesial, wakil-wakil saya, teman-teman guru saya dan seterusnya. Sehingga itulah yang memang menjadi faktor penentu bahwa wakil itu juga seringkali harus saya ajak dalam berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu ya, artinya ibu kan berkolaborasi dengan wakil, dan di situ juga ibu kan menjalankan prinsip-prinsip 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang ibu ambil itu kan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya. Oke, baik Bu, ini terakhir Bu ya. Ya mudah-mudahan ibu tidak terganggu waktunya Bu ya.
dari semua hal yang kita bicarakan tadi Bu, kalau nggak salah saya catat ada 7 pertanyaan saya Bu. Oke. Dari semua hal itu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin Bu? Oke. Yang pertama saya mengenal ada dilema etika. Ada pucukan moral dalam pengambilan keputusan. Dan saya mengambil keputusan saya senantiasa menerapkan 3 prinsip saya. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. Betul. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam prinsip-prinsip atau yang tadi disebut dengan berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga juga melakukan apa yang kita harapkan orang lain untuk kita lakukan terhadap diri sendiri, yang kita kenal berpikir berbasis dengan rasa peduli. Jadi itu. Berarti Itu ya Pak. sudah menyimpulkan jadi berpikir rasa peduli, paradigma berpikir rasa keadilan, kemudian yang terakhir adalah para berpikirnya pada hasil akhir, sehingga keputusan yang Ibu ambil sebagai pemimpin SMP Negeri 20 ini dapat mengakomodir tidak hanya dalam lingkup sekolah kita, tetapi kita cakupan lingkup yang luas, sehingga sekolah kita ini dapat dikenal secara umum Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu, sukses selalu dalam memimpin SMP Negeri 20 ya Bu ya. Saya terima kasih telah diberikan keluangan waktu. Terima kasih Bu. Saya juga berdoa Anda sukses ya Pak. Amin, sebagai amin. seorang pemimpin masa depan Amin. yang Terima kasih. berkeadilan, berbelas kasih, cinta kasih di dalam jangan sampai lupakan. Oke. Sukses Pak. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, calon guru penggerak angkatan 6 Banten dari SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan bersama Ibu Kepala SDN Babakan 1, Ibu Dewi Suryawati SPD, dan beliau sekaligus sebagai Ketua K3S. Izin Ibu, hari ini saya meminta waktu Ibu dalam rangka kegiatan kami demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak ingin mendiseminasikan modul 3.1 ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Ibu izin ya Bu ya, kali ini kita akan bicarakan tentang 4 paradigma pengambilan keputusan ya Bu ya. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan keempat, jangka panjang lawan jangka pendek. Ini semua adalah dilema etika dan didikan moral kita sebagai pemimpin ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 prinsip pengambilan keputusan ya Bu ya. Berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir rasa peduli, dan dilanjutkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan ya Bu ya. Ada mengenali nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat dalam mengambil keputusan, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah, dan resolusi yang diambil. Yang berikutnya adalah investigasi dilema. Lalu Ibu melakukan membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, refleksi kembali ya Bu ya. Baik Ibu, izin saya minta waktu Ibu. Saya langsung saja. Ibu kan kepala SDN Babakan 1 ya Bu ya. Tentunya dalam pengambilan keputusan kan ada dilema etika dan dilema moral Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Ketika saya mengalami dilema itu, saya tuh harus berpikir dengan jernih bagaimana kita menerapkan terhadap masyarakat, orang tua, dan guru serta anak-anak. Iya betul Bu. Ya karena kan menurut Ibu kan secara moral adalah benar, tetapi secara keadilan dan kasihan Ibu mengedepankan kepentingan masyarakat ya Bu ya. Baik Ibu, lanjut ke yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan, Bu. Nah, di situ perlu keadilan ya sosial. Betul. Jadi Bagaimana kita cara mengatasinya keadilan itu. Jadi ibu di sini ibu mengedepankan nilai keadilan dan kasih sayang ya, Bu ya. Iya. Sehingga ketika menemukan suatu masalah, ibu dapat menyelesaikan keputusan yang akomodir, bukan begitu ya, Bu ya? Betul. Oke. Wah, ibu luar biasa, Bu. Karena nilai keadilan itu kan mahal ya, Bu ya. Mahal. Iya. Karena dapat mengakomodir semua apa sih kepentingan masyarakat gitu ya. Lalu yang berikutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang ibu lakukan selama ini, Bu? Misalnya kan ibu apakah menerapkan nilai apa sih 9 langkah pengambilan keputusan kan, Bu? Salah satunya kan apa sih nilai keadilan gitu, Bu. Iya. Sebenarnya ibu ini kan membuat keputusan, ibu identifikasi masalahnya. Masalah apa yang timbul, Bu, ketika ibu mengambil keputusan? Masalah misalkan masalah Dalam pengambilan keputusan ini kan yang bertentangan dengan apa sih namanya prosedur menerapkan paradigma. ya Apa saja misalnya masalah itu masalah rasa keadilan, rasa kasihan, sosial kita. dan kadang kebenaran lawan kesetiaan ya. Ya, Ini kira-kira gini, Bu, ibu kan ketika ibu menyatakan ini adalah benar sesuai aturan, tetapi di dalam lapangan kan ibu mengalami dilema, Bu ya. ya. Harus setia pada aturan. Bagaimana gitu cara Nah, menempatkan? di situ kita perlu keadilan tentang masalah itu. Di sisi lain saya kasihan terhadap contohnya misalkan di PPDB. Betul. Ketika ada anak yang tidak diterima, nah di situ rasa sosial dengan aturan kita beda. Sehingga ibu kan Kita harus dilema. harus dapat Mengakomodir semua, misalkan keadilan ke sisi lain, Kasihannya. kasihan ke sini, sosial juga. sehingga dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat ya, Bu ya. Oke. Baik, Bu. Jadi yang berikutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu, Bu. Misalnya kan kadang gini, Bu, Ibu sebagai kepala sekolah dilemanya kan ada namanya paradigma individu melawan masyarakat. Ibu sebagai individu meyakini bahwa satu keputusan saya harus ambil, tadi itu nyinggung ke PDB ya. Tetapi keinginan masyarakat maunya di sini. Tantangan seperti apa yang Ibu rasakan? Nah disitulah saya tuh harus berpikir adil Ya. terhadap orang tua dan terhadap anak yang mau masuk ke sekolah ini. Nah disitulah saya tuh harus berbagi dengan guru, harus berbagi dengan harus komunikasi dengan panitia PPDB. Betul. Karena di sini kan Ibu kan berbenturan, ada kelompok kecil, ada kelompok besar, yang semuanya itu Ibu harus ambil satu keputusan yang bijak dan adil, bukan begitu ya, Bu ya? Oke, baik, Bu. Ya, ke pertanyaan berikut, Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus di dalam etika ya, Bu ya? Apakah ada apa sih namanya langsung menyelesaikan di tempat itu ketika mendapatkan satu masalah, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal? Misalnya gini, Bu, Ibu kan sudah mengambil keputusan, ternyata di bawah dilema. Apakah Ibu langsung menyelesaikan hari itu juga atau memiliki ruang waktu untuk merefleksikan, Bu? Itu saya harus berpikir dulu dan Menyusun mencari jadwal. ruang waktu, misalkan 1 hari atau 2 hari. Oh ya, betul. Berpikir dulu. Jadi Ibu harus merenungi dulu keputusan apa yang Apa tepat, yang harus saya putuskan dan yang saya ambil. sehingga keputusan itu dapat mengakomodir semua ya, Bu ya. Oke, baik, Bu, itu luar biasa sekali, Bu.
Baik, di sesi setelah ini kan Ibu udah mengambil satu keputusan dalam menghadapi tantangan. Pasti ada orang-orang yang Ibu yakini dan Ibu percaya sebagai apa sih namanya, orang yang mempermudah sebagai partner dalam berdiskusi, rekan kerja dalam mengambil keputusan. Siapa aja dulu? Nah, di situ saya harus komunikasi dulu, harus berbicara dulu dengan rekan kerja saya, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri, jadi saya ajak kurikulum dan topik kepala sekolah. Ya, dalam rangka mendiskusikan ya Bu ya, agar keputusan yang telah diambil tadi Ibu merefleksikan ya Refleksi dan tepat. dan tepat. Oke, baik Bu, ini ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu apa sih namanya petik dari pengalaman selama kita diskusi ini? Kan ada dua tadi ya, ada dilema etika, budikan moral. Jadi apa Ibu yang Ibu petik? Itu budikan moral dan etika kan. Betul. Nah, kalau etika itu sekali diterapkan terhadap teman-teman guru dan orang tua terhadap anak-anak juga, itu etika penting sekali. Nah, kalau moral itu juga seperti Apa sih dorongan Ibu untuk melakukan suatu keadilan dan kasih sayang ya Bu ya. Dan Ibu tadi luar biasa yang saya petik dari pembicaraan ini, dapat saya simpulkan Ibu telah mencoba menerapkan 4 paradigma pengambilan dalam keputusan dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimanapun kita sebagai pemimpin Bu ya, pasti ada dilema ya. Dilema etikanya tinggi, dilema moralnya tinggi, karena kita kan sebagai pusat perhatian orang Bu. Oleh sebab itu tantangannya, kalau saya bilangnya bukan masalah, tapi tantangan bagi kita sebagai pemimpin pembelajar adalah dapat mengakomodir semua kebutuhan yang ada di sekolah. Itu aja Ibu yang dapat kita wawancara pada pagi hari ini. Semoga Ibu sehat selalu, sukses selalu Ibu sebagai kepala sekolahnya dan Bapak Ibu gurunya. Terima kasih Bu ya. terima kasih. Ya.